Halo, selamat malam. Mbak. Halo. Malam. Oke, bertemu lagi. Ini tadi Bapak buka meetingnya, ada yang meeting hari Jumat ya? Ya udah semua join. Oke. Nanti ke kelasnya kita sesuai jadwalnya, nanti bisa dicek itu Senin sampai Kamis. Jam berapa ya? Jam 8. Di sana di Bali sih jam 8, jam 10. Ini baru 24 orang yang join. Tunggu lagi bentar ya. Saya tunggu lagi 2 menit, kalau nggak ada kita mulai aja. Cek, cek. Oke, ini udah ada 2 menit. Udah lumayan ada yang join, udah 29. Yang lain kemana ya? Kemarin banyak. Oke, kita mulai ya. Yang lain aktifin kamera dong. Oh, hujan lebat. Oke, nggak apa-apa. Ini semua satu daerah ya? Pada hujan semua. Oke. Eh, yang masalah sinyal, suaranya Bapak terjelas baik nggak? Atau ada masalah? Atau ada delay atau tidak jelas? Nanti yang masalah sinyal bisa. Oke. Oke, makasih Prasetya sama Muhammad. Nanti yang mengalami delay bisa diputar nanti rekamannya ya. Pak izin share screen dulu. Terlihat kan? Eh, Presentasinya udah terlihat belum?
Terlihat, Pak. Oke, mantap. Oke. Di sini ini pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar membangun aplikasi pertama dengan ASP.NET Core. Yang pertama, kita next. Nah, agendanya itu pertama membuat web API dengan controller pada ASP.NET Core. Kedua, memanggil metode dari kelas library pada C#. Ketiga, fungsi logika menggunakan pernyataan if, else, dan if else dalam bahasa C#. Yang terakhir itu menyimpan dan melakukan iterasi array dalam pernyataan for each di C#. Yang pertama itu kita akan belajar membuat web API dengan controller pada ASP.NET Core. API udah pada tahu atau ada yang baru pertama nih kenal sebutan API, web API? Baru, Pak. Baru? Oke, kita belajar ya. Seperti biasa. Kita belajar di Microsoft Lens. Ini linknya Bapak kirim kolom chat ya. Nah, oke, pertama itu membuat API dengan controller pada ASP.NET Core. Syaratnya seperti kemarin, kemampuan untuk menulis bahasa C# pada tingkat pemula, install .NET SDK, Visual Studio Code, dan ekstensi C#. Kita mulai pengantar nih yang baru. Oke. Nah, ini nih ada contoh skenario nih. Apa itu? Misalkan ada seorang karyawan sebuah perusahaan pizza. Kemarin kita udah buat web pizza kan. Ini ada contoh perusahaan pizza. Nah, manajernya itu meminta kalian untuk mengembangkan layanan RESTful. Nah, RESTful itu untuk manajemen inventaris pizza sebagai syarat untuk toko webnya dan aplikasi ponsel. Nah, jadi si perusahaan pizza ini pengen ada aplikasi web dan aplikasi mobile atau HP. Nah, layanan harus mendukung dalam menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jenis pizza. Nah, ini menggunakan standar kerja HTTP. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini harus membuat sebuah layanan web API atau API web baru gitu dengan menggunakan ASP.NET Core. Nah, itu tujuannya. Nah, tadi nanya REST di API di ASP.NET Core. Nah, oke, kemarin kan udah belajar itu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jika berinteraksi dengan halaman tersebut, seperti melakukan ngirim form atau apa gitu kan, itu milih tombol dan di browser di web. Nah, caranya mirip seperti itu, web API itu. Jadi, dengan menggunakan layanan web, API itu berkomunikasi dengan server melalui HTTP dan bertukar informasi. Nah, bedanya API dengan web biasa itu, API itu ngirim datanya dengan seperti JSON atau XML. JSON atau HTML udah pada tahu nggak itu jenis datanya? Jadi bisa di searching aja itu apa JSON dan HTML ya. API sering digunakan dalam aplikasi tunggal atau SPAS yang menggunakan sebagian besar logika antarmuka pengguna di browser web. Pokoknya utama melalui API. REST, pola umum untuk membangun API dengan HTTP. Ada gini lah, REST
Resolutional State Transfer atau REST adalah gaya arsitektur untuk membangun layanan web. Permintaan web REST dibuat dengan HTTP. Mereka menggunakan kata kerja HTTP yang sama pada web browser yang sama. Pokoknya REST API itu juga sama seperti kemarin kita buat pizza itu ada metode HTTP GET, POST, PUT, fetch, dan delete. Oke, sama. Apa manfaat membuat API di ASP.NET Core? Di sini ada manfaatnya, bisa dibaca, ada serialisasi sederhana, autentikasi dan otorisasi itu bisa, perutaan bersama kode word bisa, TTPS secara default. Nah, ini ada manfaatnya membuat API dari ASP.NET. Oke. Nah, ini ada uji pengetahuan. Coba Bapak tanya nih, manakah dari berikutnya yang bukan merupakan alasan untuk membangun API web dengan antarmuka ASP.NET Core? Ayo, ada yang bisa jawab? Pak. A. Untuk menyediakan server backend. Yang satu. Ada yang lain? Apa? C, Pak. C. C. Oke, coba cek dulu yang A ya. Oke, apa yang benar, A atau C? Nah, yang benar tuh C. Ini yang bukan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada proyek baru. Nah, ini modul ini menggunakan SDK Net Core 6.6. Nah, kemarin kan ada yang pertama itu ada yang nanya kenapa pakai SDK. Nah, kalau SDK itu komplit semua ada, jadi kalian nggak perlu download satu-satu. Jadi dalam SDK ada yang kemarin kita buat Razor Page, itu tinggal jalanin. Sekarang buat API tinggal kita panggil aja di komennya. Yuk sama-sama ikut yuk, buat yuk. Kita coba nih. Pertama buat dan mulai proyek API web. Pertama, share screen dulu. Oke. Pertama buat folder baru, bernama contoh sudah pizza. Buka ininya ya. Visual Studio Code-nya. Kita buka terminal. Nah, di sini komennya untuk membuat web API itu dengan ini perintahnya .NET new web API script F langsung .NET 6. Oke, ini tidak jalan. Nah, ini udah mulai jalan. Oke, kita lanjut. Nah, sini nih ada informasi penting nih. Secara default itu proyek web API itu menggunakan HTTPS ya. Kalau misalnya ada yang masalah, misalnya dia nggak bisa jalan karena nggak ada sertifikat SSL-nya di komputer Anda, bisa klik ini ya. Diikuti tutorial untuk konfigurasinya. Oke, ini masih jalan. Nah, sini kita pelajarin aja. Nah, di sini ada struktur dari web API dari ASP.NET Core. Jadi ada controller, ada object properties, ada upsetting, development JSON, upsetting JSON. Ini hampir sama seperti pertemuan kemarin. Coba sini lebih simple ya struktur foldernya. Oke. Ini udah selesai. Nah, di sini ada 3 controller, object, properties. Nah, di sini nggak ada view-nya ya, soalnya API itu nggak ada halamannya, jadi kayak hasilnya itu kalau dijalankan itu data dia berupa JSON atau XHTML. Oke, di sini ada nama controller, program.js dan sudah bisa .js proj ini bisa dibangun. So, coba kita jalankan ke .NET.
Nah, jalankan. Nah, di sini udah jalan. Ini kalau dijalanin dia kosong. Nah, oke. Nah, di sini udah disediain satu contoh ini, Better Forecast. Kita dicoba. Nah, nah ini dah. Dia akan menampilkan data. Data ini dah yang akan digunakan nanti pada tadi si perusahaan visa itu untuk di aplikasi mobile. Nanti aplikasi mobilenya mengambil data ini di link ini. Di web juga sama. Ngambil nanti data ini akan dikirim. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini harus menginstal HTTP. Nah, di sini tuh kayaknya guna untuk mengecek si API-nya kita tanpa harus menggunakan browser. Kita install dulu ya yang belum keinstall. Bapak juga belum install juga. Tadi mati. Nah, sini ada cara untuk menjalankan si HTTP REPL. Nah, seperti itu dah. Nanti diikuti kalau udah selesai install bisa diinin, dikonekin dengan komen seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa menjalankan. Ini masih lama, koneksinya masalah. Kita bisa di skip dulu. Ini sini Pak jelaskan itu. Di sini kita melalui komen ini terminal dapat mengetahui kayak ini. Ada URL atau controller. Linknya itu ada apa aja di web API project-nya dan HTTP gininya, request-nya. Ini ada request-nya get. Jadi ada controller Better Forecast itu dengan metodenya get. Itu bisa dijalankan seperti ini. Ini ada contoh-contohnya. Nah, nanti kalau dijalankan dengan get, dia akan menampilkan data. Ini. Kalau sudah selesai bisa di exit aja. Ini lama sekali. Oke, kita lanjut ya untuk menghemat waktu. Nah, controller ASP.NET Core Web API. Nah, sebelumnya kan itu ada kemarin kita udah buat pizza controller. Nah, kalau yang di template yang dibawa oleh ASP.NET Core itu ada Weather Controller. Untuk memahami cara kerjanya itu seperti ini. Nah, ini controllernya. Itu ada berbeda seperti yang kelas pizza kemarin. Di sini ada memanggil nama, ada kurung API controller sama rootnya. Oke. Kelas dasar controller base adalah untuk publik atau tindakan berdasarkan konvensi yang ada. Oke, jadi permintaan get ke HTTPS, ini webnya masih localhost dan Better Forecast akan jawabkan metode get ke kelas Weather Forecast controller yang dijalankan. Nah, sini ada atribut untuk pengontrol API di atasnya itu. Ada atribut penting yang harus diterapkan di controllernya. Itu ini. Oke. Ini ada penjelasannya.
Nah, di sini ada memberikan hasil cuaca dengan metode GET. Dalam weather forecast controller ini meliputi satu pengerolan itu HTTP GET, nama, GET, task controller. Sini ada contohnya. Ini. Oke, ini ada. Nah, oh ini ada dia. Get. HTTP GET, name-nya GET, address. GET weather forecast. Oke. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, tindakan umum terkait dengan API Web melakukan operasi CRUD, to create, read, update, delete. Nah, ini dengan HTTP request-nya get, put, post, delete. Nah, tapi yang di sini contohnya baru menerapkan satu controller saja, operasi get. Ya. Nah, di sini Bapak bertanya nih, uji pengetahuan. Apa fungsi dari atribut API controller? Ayo, ada yang bisa jawab. A, B, C, A, B, C. Ayo. Oke, ini udah selesai installnya. Jawabannya yang apa? Ya, udah dijawab ya. Oke, mantap. Nah, ini kalau dari install. Oke, kita coba. Oke, coba kembali dulu. Kembali. Ini. Coba jalanin dulu. Bapak lupa portnya. Ya, 7280. Oh, salah. Oke, ini udah connect ya. Bisa kita lihat. Di contohnya ini ada LS. Kita ketik di sini. Aduh, error. Oke, coba. Ini ada masalah. Oke, kita skip aja deh ya. Oke. Oh, portnya kayak masalah. Ya, ini di skip aja. Kita lanjut ya. A, lanjut. Nah, ini ada latihan menambahkan penyimpanan data. Sama seperti pertemuan kemarin ya, nanti dicoba.
kita buat modelnya dulu. Di sini kita akan menerapkan Web API untuk pizza. Kita harus memiliki itu penyimpanan data untuk melakukan operasi ini. Misalnya contoh ini kita buatin modelnya. Sini, jalan. Oke, model dah ada. Kita buat pizza.js. Kita bisa di copy yang kemarin. Salah. Ini juga sama, kita buatin service-nya untuk menangani. Buat service, karena kita nggak pakai database. Kita buatin service-nya dulu. Service.js. Ya, win. Ada error, kita lanjut. Ini nanti ikut dicoba ya, nanti kita lihat kalau ada error bisa ditanyain, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Nah, sama seperti kemarin kita buat controllernya. Ini kan udah ada satu controller yang tadi kita buat file baru. Nah, ini isi kosongan. Nah, ini struktur controller si web API-nya. Nah, ini base-nya. Di sini ada untuk menampilkan semua by ID, get-nya, di post, put, dan delete. Jadi bisa diikuti detailnya. Untuk dapatkan semua pizza, kita kata kerja REST yang pertama diperlukan adalah get, di mana mendapatkan semua pizza dari API itu menggunakan atribut HTTP get. Nah, jadi di komentarnya ini nanti pertama itu dibuat atribut ini HTTP get, masuk ketik ini. Jadi ini harus diisiin di atasnya ya. Sini. Nah, ini kalau mengambil satu pizza. Ini untuk mengambil satu pizza aja, maksudnya dari daftar pizza yang ada, kita misalnya mau lihat detailnya satu. Itu sama dengan menggunakan target, tapi memerlukan sebuah parameter dari ID-nya. Jadi untuk atributnya itu, tkt http get, kurung buka, tanda petik 2, kurung siku, kurung kurawal, ID. Untuk menentukan metode yang mengembalikan dari lain ini. Oke. Jadi harus ada ID-nya ya. Tuh. Terus. Oke. Nah, di sini ada instansi setiap initializer yang digunakan dalam dinas sebelumnya akan dipetakan dalam kode status HTTP. Nah, di sini kayak contoh mari. Nah, di sini itu ada kodenya.
Ini nggak terlihat. Itu ada kodenya. Kalau berhasil, nggak ada masalah, itu ada kode 200. Cocok lah. Nah, kalau nggak ditemukan itu ada kode 4 not. Itu not found. Itu oke, kita coba run. Ikut sedot. Kita ulang dulu. Tambahkan. Kita coba pakai 2 terminal, apa bisa deh. Oke. Nah, baru terlihat. Berarti harus pakai 2 servernya, harus jalan dulu. Nah, sini udah muncul root-nya atau controller si pizza. Tadi kan waiter forecast itu dari get, pizza juga udah get. Oke, udah berhasil kita buat. Oke, di sini bisa cd pizza. Coba. Oke, nah bisa get. Kita coba get. Nah, ini ada bilang tadi kalau ketemu, ini kan kita get all pizzanya. Nah, status dari request yang kita minta itu 200, artinya oke. Dan ini datanya ada 2, request Italian dan Peggy. Oke, nah gimana sekarang mau ngambil satu, kita contoh ini pakai get, ID-nya 1. Dapat plastik Italian, get 2, dengan ID 2, dapatnya Peggy. Tuh. Nah, gimana kalau kita get 5, itu kan datanya cuma ada 2. ID-nya kita get 5, dia akan not found. Itu 404. Oke. Kita lanjut. Di sini tindakan CRUD di ASP.NET Core. Di sini kan kita akan mempelajari ini adalah pizza mendukung CRUD untuk daftar pizza. Ini ada tindakan request dari HTTP ada get post put. Nah, operasinya ini baca, buat, post untuk buat, put untuk pembaruan, delete untuk hapus. Nah, ini nama-nama atributnya bisa dipakai. Nah, untuk memungkinkan pengguna menambah item atau pizza baru, itu menggunakan request post dengan atribut HTTP post. Oke. Nah, di sini ada contohnya untuk create. Dia pakai metode create ya. Jadi sini bisa create. Oke. Atribut HTTP post akan mengirim permintaan HTTP yang dikirim ke linknya ini bisa dengan menggunakan metode create. Oke. Sini ada kode statusnya ya, create add action 201, artinya bisa ditambahkan ke cache dalam memori produk sertakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kalau requestnya kodenya itu 400, itu artinya pizzanya permintaannya nggak valid. Tentu seperti itu. Untuk put seperti ini,
pakai HTTP put ID-nya in action resultnya itu pakai update ID ini. Nah, ini ada kode-kodenya. Hapus pakai ini, bisa dicoba. Nah, ini ada uji pengetahuan. Bisa dijawab ya, bersingkat waktu. Nah, ini untuk perbarui nama produk pakai apa? Pakai apa yang untuk perbarui produk pizza? A, B, C. Put B. B jawabannya B. Udah dicoba ya, yang dua. Dalam skenario mana yang tepat untuk mengalihkan kode status HTTP 400? Yang mana nih? A, B, C. Ayo, yang mana nih? Yang berdua. C, Pak. Sudah dicoba ya. Kita coba. Oke, benar. Kita lanjut. Nah, ini mengimplementasikan operasi CRUD. Untuk menambahkan pizza. Ini bisa dicoba ya. Kita bisa coba juga. Baru benar. Jadi nggak lengkap kodenya. Oke. Nah, ini HTTP post create pizza objeknya dan modelnya. Modelnya pizza service add metodenya pizza, data pizza. Create an action name of create, ini ada ID dan nama. Untuk modifikasi itu pakai put. Ini bisa pakai put. Kita coba. Put. Nah, untuk delete. Delete menggunakan HTTP delete dan ID-nya. Biar sama-sama dicoba ya. Biar seperti nah sini. Oke. Nah, untuk yang delete itu dia ada return not found. Jadi kalau yang delete itu dia tidak menampilkan data seperti ini. Jadi cuma kayak kode aja ya. Tampilkan. Jadi sini ada returnnya no content. Ini ada untuk jalanin. Coba jalanin. Oke. Coba cek si pizza ini. TLS. Nah, ini baru ada get. Kita matiin dulu. Saya run ulang. Biar codingan yang baru ditambahkan itu di compile di mesin. Kita cek. Oke. Nah, si pizzanya udah. Nah, kita balik ya. Oke. Nah, pizzanya ada get sama post. Cd pizza. Oke, ini ada put sama delete-nya. Nah, ini ada contoh untuk nambah pizza baru. Ini menggunakan command line ya. Nanti di realnya itu real-time pakai dari aplikasi, misalnya dari mobile itu langsung ngepost data dan format data seperti ini. Oke, kita coba. Oke, masuk datanya. Nah, di sini ada kodenya yang tadi Bapak jelaskan itu 201.
Berarti berhasil dibuat ya. Coba kita get pizzanya. Oh, ada 3. Ada Hawaii. Tuh. Nah, sini untuk update nih. Requestnya itu put, ini ID-nya yang ketiga. Nah, diedit name-nya. Ini Hawaiian. Bisa diedit 1, 2, 3. Udah mau diedit setelahnya kalian nih. Mau enak ingin. Set. Oke. 204. Nah, oke. Kita coba get. Pizza yang ketiga. Nah, kita berubah namanya. Oke. Nah, udah hapus, tinggal delete. Titip requestnya delete. ID-nya. Oke, udah ada. Hapus, kita get semua. Nah, udah hilang. Oke, ini API-nya udah berhasil jalan. Oke, ini ada ringkasannya. Jadi, pelajari ini ada modul video untuk pelajari lebih lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang membuat web API dengan ASP.NET Core. Nur Faizan, partner phone. Ya, tidak ditemukan. Bukan error, not on itu tidak ditemukan. Ini Nur Faizan itu pakai ngambil atau gimana? Get atau gimana sampai muncul partner phone? Partnya. Penempatannya salah Pak tadi. Jadi saya ganti lagi Pak. Iya. Oh, oke. Oke. Gimana? Oke, saya lanjut. Nah, yang tadi materi pertama udah apa yang kita bahas tuh, apa itu controller, membuat API dengan ASP.NET Core, menambahkan operasi CRUD. Ini CRUD itu create, read, update, delete pada controller. Lanjut kita materi yang kedua itu memanggil metode dari kelas library pada sysap. Ini linknya ya. Set dari komentar. Oke, lanjut kita manggil metode dari pustaka atau library kelas pada ASP.NET menggunakan bahasa sysap. Oke, kita lanjut. Ini. Nah, setiap bahasa pemrograman itu penguasaan pemrograman sysap dilengkapi dengan library atau pustaka fungsionalitas yang banyak. Dapat membangun aplikasi desktop atau web, mengakses tabel atau internet. Nah, itu ada banyak. Lalu sini ada melakukan operasi matematika, lanjut dan banyak lagi koknya. Banyak. Nah, kemarin ini kan kita udah belajar tentang menginisialisasi, mengatur dan mengambil nilai dari variabel, tipe data pada sysap, yang integer dan string, dan menggunakan metode console.writeLine. Oke. Apa itu pustaka atau library pada .NET? Nah, ini bisa dibaca ya. Pustaka .NET adalah koleksi dari ribuan kelas yang berisi puluhan ribu metode. Oke, ini bisa dibaca detailnya. Untuk singkat waktu ya, soalnya masih banyak materi. Lagi ada 2 yang belum. Set. Nah,
ini ada tipe data dalam bagian dari pustaka, udah ada. Kenapa itu bidang nama, nggak aja atau nama keluarga. Isi kode yang menerapkan jenis plus diatur ke dalam itu untuk mencegah benturan penamaan. Cara menemukan apa yang Anda butuhkan di pustaka.net. Ada banyak caranya, bisa dibaca, cepat. Oke, contoh nih. Memanggil berbagai jenis metode di pustaka di library atau kelas pada pustaka di .NET. Nah, cara manggilnya itu, nah kemarin kan udah belajar console, write, len, buka kurung siku. Nah, untuk mengetahuinya itu, pertama itu kelasnya itu console, ditambah operator akses anggotanya itu dengan simbol titik. Nah, ini metodenya itu write len, ditambah dengan operator pemanggilan metode tanda kurung. Oke. Terakhir, tambahkan nilai yang Anda inginkan untuk mencetak dan ini. Kan yang dicetakkan nilainya hello world. Yang kemarin. Nah, ini ada memanggil berbagai jenis metode di library .NET. Oke. Ini ada contoh nih. Ini bisa coba ya. Jadi di sini, nah, pertama itu membuat instan baru dari kelas random di library .NET dan menyimpan referensi ke objek baru dengan nama dice ya. Nah, ini instan dari si .NET-nya disimpan dengan nama dice, lalu dibuatnya variabel role dengan tipenya data integer. Nah, di sini ada dijelaskan. Ada metode next di sini. Dari objek, ini namanya objek ya, kita buat si dice. Yang di dalam objeknya, metodenya ini itu ada nilai minimum dan maksimum dari nomor acak. Oke, minimumnya di depan itu 1, maksimumnya 7. Oke. Ini bisa dibaca detailnya. Membuat instan dari kelas, ini ada pendetailannya. Operator new melakukan berbagai hal penting. Pertama, meminta alamat di memori. Jadi new-nya ini gunanya untuk membuat alamat baru di memori yang cukup besar untuk menyimpan objek baru berdasarkan kelasnya, si random. Jadi setiap buat objek baru di memori, kita pakai new. Ya. Ketika di sini ada variabel dash direferensikan, di .NET akan mencari pencarian di belakang layar dan berikan ilusi bahwa Anda bekerja secara langsung dengan objek itu sendiri. Oke. Ini ada penjelasan mengapa metode next stateful. Oke. Sebagai, nah ini bisa dibaca. Oke, ini ada detail. Nah, sini ada rekapannya. Untuk memanggil metode kelas di library.net menggunakan formatnya ini. Pertama nama kelasnya, lalu objek, memanggil anggotanya atau dan nama metodenya diikuti dengan operator. Oke. Saat panggil metode stateless, Anda tidak perlu membuat instan baru di kelasnya terlebih dahulu. Saat panggil metode berstatus, Anda harus membuat instan kelas dengan mengakses metode pada objek. Gunakan operator new untuk membuat instan baru dari sebuah kelas. Nah, sini bekerja dengan nilai pengembalian dan parameter input. Kita coba. Nah, nilainya tadi kan di dice itu 1 dan 7 nilainya. Oke, ini ada parameter inputnya.
Nah, dan ini ditampilkan hasilnya. Di sini adalah ada nih metode yang overload atau kelebihan beban. Ada banyak metode .NET memiliki tanda metode yang overload kelebihan beban. Metode yang kelebihan beban ditentukan dengan beberapa tanda metode. Metode yang kelebihan beban menyediakan cara berbeda untuk manggil metode atau menyediakan tipe data yang berbeda. Ini ada penjelasannya. Nah, ini ada contoh kode berikut untuk memanggil random next menggunakan 3 versi yang overload beda. Yang pertama, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Nah, di tipe data integer itu, karena ini tidak ada minimum maksimumnya, dia akan mulai dari 0 hingga ini berapa ini? Juta ratus 2 miliar. Ini ada nilai maksimum yang dapat disimpan di tipe data ini. Oke, yang kedua itu hanya ada satu nilai, jadi dia akan menerapkan nilai acak dari 0 sampai dengan 100. Yang ketiga adalah, nah ini ada minimum dan maksimumnya. Nah, di sini menggunakan Intel License. Nah, Intel License Editor Code itu memberi tahu banyak tentang metode tanpa meninggalkan lingkungan penggunaan. Oke. Intel License itu adalah fitur penyunting kode dari Microsoft. Nah, Intel License memberikan petunjuk dan informasi. Nah, yang dimaksud dengan Intel License itu yang ini, misalnya sini dash titik. Nah, dia akan muncul ini pilihannya apa? Ini yang disebut Intel License. Dia akan menampilkan semua metode yang ada di kelasnya ini. Itu bagusnya. Nah, ini kan ada banyak nih. Ada banyak kelas, ada banyak metode di .NET. Ada max value, min value. Nah, untuk tahu gimana sih kita tahunya itu dapat belajar di dokumentasinya, bisa diakses di sini. Oke, belajar tentang versi bisa dicari di sana, ini bisa diklik juga. Oke. Kita lanjut nih, ada latihan. Hapus. Nah, di sini adalah kita membuat tantangan nih, ada membuat menggunakan metode klasik sistem math untuk menentukan mana dari dua angka yang lebih besar. Oke, biar outputnya seperti ini. Ini udah ada yang coba belum? Ini masih error. Ayo, gimana caranya? Nah, pasti udah buka solusi nih ya. Jadi kalau yang bingung gimana sih cara menggunakan kelas dari matematika untuk menentukan yang mana sih nilai lebih besar dari dua variabel ini, 500 dan 600. Logikanya kan 600. Nah, gimana kita buatnya? Itu bisa dicek di solusi. Itu, nah, di sini udah kita namanya deklarasi variabel bernama large value. Jadi, kali buat large value sama dengan, nah, nama kelasnya itu matematika, itu pakai math. Kita panggil metodenya, kita cari nilai max. Oke.
Ini operatornya. Nah, masukkan nilainya. Plus value. Nah, yang keduanya. Second value. Oke. Kurang titik koma. Jalankan. Nah, 600. Itu. Oke. Ini untuk uji pengetahuan. Tolong jawab ya. Nah, tuh ada yang udah jawab. Bantu jawab yuk. Apa itu objek? Persatu, saya bisa jawab. A, B, C, atau D. D, Pak. Instan dari kelas. D. D, udah jawab. Nah, dari pernyataan berikut mana yang benar? Pernyataan berikutnya mana benar? Pusat library? D, Pak, D. Mungkin. Ah, D, D, D. coba ya. Oh, B, Pak. B, Pak, B, B. B jawabannya. Karena semua yang ada tadi itu komennya pakai C++ semua. Oh, oke. Komennya pakai komen C. Oke, mantap. Langsung nih, simbol mana yang merupakan operator? 3B. 3B, Pak. Manggil metode. Manggil metode apa Iya. yang mana nih? B. B. Oke. C, yang Pak. C, Pak. Yang C. C, Pak. Yang C. C atau B? Yang C. C. Kata, C, Pak. kok berubah? Kok berubah? Enggak. Kecil, Pak, komennya. Iya. Oke, benar. Yang tanda kurung 2. Kalau yang titik ini untuk manggil apa? Titik untuk menyambung ini, Pak, komen yang dari sebelumnya. Misalkan yang konsol titik right line gitu. Fungsinya untuk ya. apa konsolnya? Oke, yang Untuk apa benar? Koreksi ya, yang titik itu untuk pemanggilan metodenya. Jadi konsolnya itu kelasnya, langsung titik, kita panggil dari anaknya itu metodenya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, ini ringkasannya. Oke. Kita lanjut. Ini udah tadi pelajarin. Yaitu .NET Class Library membuat kode manggil metode dari .NET Class Library, membuat objek kelas untuk pemanggilan metode. Nah, yang ketiga itu fungsi logika if, else, dan if else dalam bahasa C#. Oke. Set. Oke, lanjut. Yang agenda ketiga, lakukan ke logika keputusan. If, else, dan if else. Ini udah pada umum tahu kan? Apa itu if, else, dan if else. Oke. Pengantar, ini ada baca keputusannya. Oke, kita lanjut. Latihan menggunakan pernyataan if. Pernyataan percabangan yang paling banyak digunakan itu yang paling umum itu biasanya if. Pernyataan if itu bergantung pada ungkapan boolean. Nah, itu bergantung pada tipe data boolean yang primitif yang kemarin data boolean itu. Pak coba tanya, nah boolean itu apa kemarin? Nilai dari yang ditampilkan oleh boolean. Ayo, yang masih ingat.
Bentar. Oke, seperti itu. Jadi true dan false. Oke. Nah, sini kan tadi itu ini ada membuat game acak dengan menggunakan pernyataan if. Ini ada contohnya. Tadi kan kita bilang menampilkan nilai acak. Nah, ini ada contoh ada latihan untuk membuat game bilangan acak nih. Jadi, tuliskan kode menghasilkan 3 bilangan acak dan ditampilkan di output. Oke, bisa dicoba. Nah, oke, kita buat instan baru. Itu dice. Yang tadi ini nama instan, random, sistem random, tapi di sini sistemnya nggak diketik ya. Kita buat objek dice. Nah, di sini kita manggil metode random next. Nah, tapi sini kan udah diganti jadi dash. Di next-nya 3 kali. 3 kali diacak nih. Dengan nama variabel roll 1, roll 2, roll 3. Oke. Nah, di sini ada variabel total. Total ini untuk menyimpan perjumlahan dari 3 dadu ini, anggapnya. Ini dadu ya, objeknya. Outputnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, gimana sekarang kita menambahkan pernyataan if untuk menampilkan pesan yang berbeda berasalkan dari variabel total. Nah, di sini ada contoh untuk menggunakan if. Oke. Oke, di sini ini ada outputnya di konsolnya. Itu udah ada sorry you lose. Nah, kenapa? Kita menambahkan 2 pernyataan if untuk menangani skenario menang dan kalah. Oke. Kata kunci if, ungkapan booleannya itu di dalam kurung ini. Blok kode yang ditentukan. Nah, ini ada blok kode di dalam if-nya. Oke. Nah, tadi kan booleannya udah tahu itu true atau false. Oke, di sini jadi untuk ungkapannya jika total lebih besar dari 14, jika nilainya true, benar, dia akan menampilkan pesan kamu you win, gitu kan. Nah, ini ada if kedua. Jika total lebih kecil dari 15, ini ada menampilkan pesan sorry, kamu kalah, you lose. Tuh. Apa yang dimaksud dengan ungkapan boolean? Nah, ini bisa dibaca. Nah, di sini ada contoh untuk memahami ungkapan boolean nih. Bisa dijalankan. Oke. Nah, sini untuk memahami si ungkapan boolean dan if ya. Di sini ada variabel bertipe string. String ya, tipe string itu pesan. Misalnya, the quick brown fox jump over the lazy dog. Di sini ada boolean result. Boolean tipe datanya result. Itu ada pesan contains metodenya dog. Apakah variabel pesan ini mengandung, nah itu nama fungsi metodenya, fungsinya anjing, kata anjing dog itu ya. Jika dia akan menampilkan di sini ada di print resultnya true karena tipenya true atau false saja. Nah, sini ada if-nya. Pesan contains fox. Di sini, nah jika benar dia akan menampilkan what does the fox say. Berarti ini maka if-nya ini bernilai true, maka pesannya akan ditampilkan. Kalau false, dia nggak dari contoh. Ini nilainya false. Pesannya nggak akan ditampilkan. Gitu.
Ini ada ungkapan boolean sederhana nih. Ada operator namanya ya. Yang artinya tadi sama dengan 2 kali itu artinya sama dengan untuk menguji kesetaraan. Misalnya A sama dengan B, apakah nilai A sama dengan B? Gitu. Yang kurung ini yang operator lebih besar dari, ini lebih kecil kurang dari. Nah ini ada dua, operator lebih besar dari atau sama dengan. Lalu ini ada operator kurang dari atau sama dengan. Dan seterusnya, itu ada banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan blok kode? Nah, untuk blok kode itu ini ada melalui kurung kurawal. Blok kode adalah koleksi dari satu atau lebih baris kode yang didefinisikan oleh simbol. Ini memiliki satu tujuan dalam sistem perangkat lunak. Ya, dan semua baris blok kode dijalankan dan diungkapkan boolean benar. Ini namanya blok kodenya. Blok kode sih if-nya. Nah, di sini menambahkan pernyataan if lain untuk menerapkan bonus ganda. Oke. Ini ada contoh nih. Ada 3 jenis if nih. Oke. Ini Bapak mau tanya nih. Yang ini apa sih maksudnya? Dari tanda ini garis 2 kali. Siapa yang bisa? Ayo. Logika OR. OR. Oke, mantap. Oke. Ini detailnya bisa. Oh, ini udah ada nih OR. Itu bisa dibaca, saya Pak jelasin ya. Nah, di sini ada if pertama. Ini untuk blok untuk booleannya ya. Jadi dalam ini kita untuk memisahkan, ini kan ada ungkapan pertama, roll 1 sama dengan roll 2, itu dikurungin. Atau or roll 2 sama dengan roll 3, dikurungin juga. Oke, habis itu or lagi roll 1 sama dengan roll 3. Nah, ini gunanya untuk mengecek apakah nilainya itu sama. Makanya di sini tulis kamu you are rolled double, dapat nilai total dalam game ini. Jadi dia dapat 2 double. Ini seperti yang belumnya sama. Nah, di sini menambahkan pernyataan if lain untuk mendapatkan bonus 3 kali. 3 kali itu ini. Nah, di sini untuk nyari triple. Oke. Nah, di sini nih ini namanya operator and ya atau dan. Oke, ini sini ada logika dan, oke kan? Jika roll 1 sama dengan roll 2 dan roll 2 sama dengan roll 3. Nah, bedanya dengan yang or ini kan ada 3 ungkapan, 1, 2, 3. Jika salah satu ini bernilai benar, maksudnya true, walaupun misalnya ini true, ini false, dia tetap benar dia jalan. Nah, kalau misalnya ini true, ini false, dia jalan juga gitu kan. Kalau cari ini false, salah, dia baru nggak jalan. Nah, kalau n ini harus sama. Jika ini benar dan ini benar, baru ini jalan dia. Nah, seperti ini. Dia hanya dapat, ini ada outputnya. Hanya dapat double. Ya ini nggak jalan jadinya yang ketiga. Nah, kita jalankan lagi. Nah, dia nggak dapat double, triple juga nggak dapat. Jalan terus, coba. Nah, ini dapat double. Bisa dicoba-coba ya. Pokoknya ini karena bilangannya acak. Oke. Nah, ini ada contoh yang dapat triple. Jadi, ini harus benar.
ada rekapannya. Nah, berikutnya adalah menggunakan pernyataan else dan else if. Ini meningkatkan kode dan berbagai pada menggunakan pernyataan else if. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang pernyataan if. Nah, dan sekarang kita akan belajar tentang penggunaan else dan dua pernyataan if yang terpisah. Oke. Bisa dicoba. Nah, di sini di sini kan Anda menampilkan Anda menang dan maaf Anda kalah. Nah, di sini Anda akan menggunakan kata kunci else agar gitu. Nah, di else-nya ini seperti ini. Ya, nyambung. Ini dua pernyataan if-nya. Di sini pernyataan if else. Else itu jadi artinya tadi kan jika ini tidak sesuai, ini nggak jalan, tidak akan menampilkan kata ini. Ini juga di if-nya ini jika dia tidak benar, keduanya salah, dia akan nampilin. Nah, ini berbeda dia else-nya itu. Jika ini bernilai false atau salah, yang ditampilkan ini. Kalau yang tadi kan kosong, di sini tadi pakai if kosong kan gitu. Tapi nah di sini kalau nilainya true dia nampilkan ini, kalau dia false dia langsung nampilkan ini. Oke. Nah, ini kedua if else itu bertentangan. Jadi jika if-nya benar, else-nya false. Jika if-nya false, else-nya true gitu. Ini bisa dicoba. Oke, serius. Paling rendah. Oke, yuk. Di sini udah kelihatan kan perbedaannya. Else-nya, karena nilai ini tidak sesuai, dia selalu jalannya else-nya. Nah, ini ada gunakan untuk di sini ada if dua lapis nah kan gitu kan gunakan pelapisan. Nah, pelapisan ini adalah tumpukan memungkinkan menempatkan blok kode di dalam blok kode. Di sini itu ada pernyataan if else dan permiksaan triple atau 3 kali lipat di dalam pernyataan if. Permiksaan nilai gandanya. Nah, di sini ada pemeriksaannya, dia dapat double atau ganda itu di dalam if-nya itu. Nah, ini bisa membuatkan blok kode pernyataan if di dalam blok kode pernyataan if. Bisa ditumpuk seperti ini ya. Oke. Ini kalau dijalankan hasilnya sama aja seperti yang tadi. Di sini menggunakan else. Jadi kan semua if ini untuk mempersingkat kita mengetikkannya aja kan tadi kan jika if-nya true, else-nya false itu. Jadi kan jika ini dia dapat triples, ini akan jalan, kalau enggak dia akan dapat double. Tapi harus sesuai dengan memenuhi persyaratan ini. Itu. Oke, ini ada contohnya. Roll double, dapat bonus, ini dapat triple. Nah, di sini menggunakan pernyataan if else dan else if, memberikan hadiah dan bukan pesan menang kalah. Ini bisa dicoba. Nah, ini ada syaratnya. Oke. Nah, di sini ada else if. Else if itu isi ada tadi apa namanya?
gini pembuliannya ya, ada pernyataannya. Oke, Anda dapat menggunakan pernyataan if, else, dan else untuk membuat beberapa ketentuan eksklusif sebagai ungkapan boolean. Oke. Jadi tadi kalau else saja itu tidak ada ungkapan booleannya, kalau if itu ada. Jadi cara kerjanya gini. Pertama dia if, dia ngecek jika ini false. Tadi kan jika false dia langsung jalan else-nya. Karena ada else if, jika dia false, dia cek lagi pakai ini else if namanya, dicek lagi. Jika true dia jalan ini, kalau false dia jalan lagi ke langkah berikutnya. Kalau udah ini udah selesai juga false, baru dia terakhir ke sini, ke else-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang sudah mengerti? Kita lanjut ya. Ini ada latihan nih. Meningkatkan tingkat pembaruan. Oke. Ini ada latihan. Gunakan dua pernyataan if untuk menerapkan aturan bisnis berikut. Cabang atau oke. Nah, ini ada latihan bisa dicoba. Contoh, ini ada outputnya yang minta. Itu bisa dibaca. Kalau yang nggak ngerti, yang masih bingung nih, bisa dicek di solusi. Oke. Nah, oke. Nah, kita bahas ya. Di sini ada random ini. Sama angkanya random 12, jadi dari 0 sampai 12. Nah, ini ada diskon persentase variabel nilainya 0. Oke. Ini ada variabel days until expired. Jika dia sama dengan 0, ini ditulis, apa akan menulis your subtraction has expired. Nah, di sini ada dash until expired-nya if. Nah, ini ada detail. Bisa dibaca. Dan sini ada beberapa operatornya, ada sama dengan, ada lebih kecil atau sama dengan, ada yang lebih besar. Tuh. Oke, ini lanjut uji pengetahuan. Yuk bantu jawab yuk. Jika variabel X sama dengan 5, ekspresi boolean berikut mana yang bernilai true, nilai benar? B, Pak. Apa nih? Yang D. D, Pak. Oke. Pilihan dari bawah ini mana yang bukan operator yang valid? Nah, mana yang salah nih? Yang A, Pak. Apa? Oke. Apa? Oke, mana dari pilihan bawah ini tentang pernyataan if yang salah? A, kunci if harus diikuti dengan ungkapan boolean. Anda dapat menambahkan else sebelum pernyataan else if. Pernyataan else ini bersifat opsional. Anda dapat membuat kondisi gabungan dengan menggabungkan dua atau lebih ungkapan boolean. Nah, yang mana yang salah dari if ini? Yang B, Pak. B, Pak. Oke, B. mantap. Oke. Hebat, udah pinter-pinter nih semua. Oke, tadi udah belajar kita membuat kode untuk mengevaluasi sebuah kondisi if, else, dan if, membuat ekspresi boolean untuk mengevaluasi kondisi, melakukan nesting kode blok dengan kode blok lain. Nah, nesting itu tadi adalah lapisannya. Jadi dalam kode blok bisa dimasukkan kode blok lain. Oke, materi berikutnya yaitu array dan fungsi
iterasi for each dalam bahasa C#. Oke. Nilainya oke. Kita lanjut. Oke, menyimpan dan mengulangi melalui urutan data menggunakan array dan pernyataan for each dalam C#. Ini ada ringkasannya. Array memungkinkan, nah, di C#, array memungkinkan untuk menyimpan setiap ID pesanan sebagai elemen array dan lain-lain. Ini bayangkan betapa sulitnya menangani data terkait dengan kode kita jika kita tidak memiliki struktur seperti array. Array dapat berukuran ketika dibuat sesuai dengan jumlah datanya yang dibutuhkan untuk bekerja dengannya. Oke, ini ada ini ringkasan ya. Nah, ini ada pengantar tentang array, tujuan pelajarannya, dan syaratnya. Nah, pertama langsung nih latihan dasar. Misalkan ini kan ada contoh nih terjadi departemen anti penipuan di sebuah perusahaan. Nah, pelan-pelan. Bisa dibaca. Nah, apa itu array? Array adalah suatu urutan elemen data individual yang dapat diakses melalui satu nama variabel. Nah, Anda dapat menggunakan indeks numerik ya, berbasis 0. Jadi array itu dia awalnya itu bukan 1 tapi 0 untuk mengakses setiap elemen array. Seperti yang dapat dilihat, array memungkinkan kita untuk mengumpulkan data serupa yang memiliki tujuan dan karakteristik yang sama dalam struktur data. Itu pemrosesan yang mudah. Mendeklarasikan array. Nah, array adalah jenis khusus data variabel yang dapat menampung beberapa nilai dari tipe data yang sama ya. Jadi array harus tipe data yang sama. Sintak untuk deklarasinya kayak ini ya. Nah, ini deklarasi array yang baru. Jadi pertama itu dalam sisa untuk deklarasi array itu seperti ini. Tipe data, ini kurung siku ya. Nama variabelnya. Baru new-nya untuk membuat tadi kan new untuk apa? New untuk membuat alamat baru di memori. Di sini ada string kurung siku. Nah, 3 ini adalah indeksnya atau panjangnya ini. Gunakan indeks numerik ya. Indeks numeriknya 3. Ini operator new, ini ada. Bagaimana sih menetapkan nilai ke elemen array? Setelah mendeklarasikan array string, tadi kan string itu namanya, tapi itu masih kosong. Nah, untuk memasukkan atau menetapkan nilai ke elemen array itu ada langkah seperti ini. Ini bisa dijalankan. Ini belum ada di print ya. Jadi pertama kita deklarasikan dulu ke memori. Kita buat array namanya ini, nama variabelnya. Nah, untuk mengisi nilainya, jadi nama variabel kurung siku, indeksnya ya dari 0. Ini kan 3. Jadi dari 0, 1, 2 gitu ya. Baru sama dengan nilainya. Ini bertipe data string. Ya, ada petik 2. Jadi, langsungnya indeks yang kedua dan yang ketiga. Nah, bagaimana kalau menggunakan indeks yang berada di luar array? Nah, ini ada contoh. Dia lebih loh indeksnya. Misalnya kan array itu dimulai dari 0, tapi mungkin lupa ada 0, 1, 2, 3 sampai 3.
tidak error. Ini sampai ini error juga. Itu. Oke. Udah paham kan bagaimana deklarasinya, mengisi nilai pada variabelnya, indeksnya, ini namanya indeks. Nah, setelah tadi kita isi nilai variabel dari array tersebut, gimana sih mengambil nilainya di dalam sebuah array? Jadi kita udah punya data nih ke memori, tapi kita mau ngambil nih data tersebut yang kita simpan. Untuk mengambil data di dalam array itu juga harus menggunakan indeksnya. Kita contoh. Ini ada. Nah, sudah muncul kan. Nama variabelnya diikuti dengan indeksnya ya. Yang pertama 0, dia A, 1, 2, 3. So, indeks yang ke-1, itu adalah baris data yang kedua. Kan ini panjangnya 3. Dan berikut. Gimana sih? Ini ada. Menetapkan kembali nilai array. Oke. Nah, tadi kan udah isi nilai nih. Indeks ke 0-nya. Nah, kita mau ubah nilai indeks ke 0. Ini caranya itu tinggal nama variabel indeks yang mau diubah sama dengan memasukkan nilai yang baru. Di contoh ini. Di contoh ini kan. Yang indeks pertama itu A123 tapi udah diganti nilainya jadi F00. Kan setelah di print lagi variabel dari array-nya, dia akan nilainya berubah. Oke. Menginisialisasi array. Sama seperti menginisialisasi variabel saat mendeklarasikannya, array juga dapat diinisialisasi. Nah, dapat di komen dulu. Nah, di sini ada cara inisialisasi array pertama. Jadi langsung string, kurung siku, nama variabel. Nah, ini ada kurung kurawal. Langsung berisi nilainya. Itu ada 3. Oke. Saat dijalankan, oh hasilnya sama. Nah, ini namanya menginisialisasi array. Tadi selain cara yang pertama pakai new string panjang arraynya, kita dapat juga dengan cara kedua lebih singkat, kita nggak capek-capek membuat kode panjang-panjang. Jadi langsung nilainya itu ada 3, kalau nambah bisa 4, jadi panjang arraynya ada 4. Tuh. Nah, di sini lanjut mendapatkan ukuran array. Ini ukuran itu tergantung pada array yang dibuat, kan. Untuk dapat menentukan ukuran array itu menggunakan properti length. Nah, di sini ada cetak jumlah pesanan harus menggunakan properti panjang length. Di sini nih, ini di sini ada contoh nih, console write line. Nah, fraudulent orders ID ini kan nama variabel si array-nya. Tinggal titik length gitu kan. Nah, itu akan mendapatkan panjang dari array tersebut. Bisa dijalankan. Oke, nah. Di sini akan dr3 nama variabelnya order to process. Seperti itu. Nah, length ini untuk mengukur berapa sih panjang array-nya gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke for each. Pernyataan. Nah, sini yang baru atau yang belum paham for each itu apa? For each itu perulangan.
Yaitu melalui array ini kan ada 3. Ini kan kita kan dalam kode kita pengen biar otomatis semua data di array itu ditampilkan. Kalau kayak gini kan kita capek satu-satu nampilinnya. Gimana sih kalau datanya ribuan? Nah, itu fungsinya si for each ini. For each itu setiap elemen itu menjalankan blok kode yang di bawah deklarasinya, menggantikan nilai dalam variabel sementara untuk nilai yang diwakili oleh perulangan. Ini ada contoh for each-nya. Ini ada array namanya names, berisi 3 nama data. Nah, kalau tadi kan kita mau print names indeksnya. Kalau menggunakan for each perulangan, itu caranya atau sintaksnya for each, kurung buka, strings, ini nama variabel baru kita buat nih, name in names. Nah, ini beda ya. Names ini yang ini, name ini baru variabel baru, ini boleh diganti. A in names, jadi kita di print A. Gitu. Lalu jalankan. Jika error sinyalnya Bapak. Ini penjelasan detailnya. Oke. Nah, ini akan dijalankan berulang kali. Oke, for each itu berulang kali sampai jumlah habis data di dalam names ini. Ada 3. Masuk. Ini ada contoh lagi nih. Buat dan inisialisasi array bertipe integer, bilangan bulat. Ini ada seperti contoh untuk bilangan bulat itu seperti ini, tidak ada tanda petik ya. Contoh, tambahkan pernyataan for each untuk beralih melalui array. Terus dulu. CSC error. Nah, di sini ada for each. Nah, ini harus sama juga tipenya ya. Jika array-nya bertipe integer, kita for each itu kita buat variabel baru items, itu tipe integer juga, in di dalam inventory. Nah, ini ada contohnya. Tambahkan variabel untuk menjumlahkan nilai setiap elemen dalam array. Nah, tadi kan kita udah belajar. Tadi ada dadu tadi penjumlahannya. Nah, sini membuat sebuah variabel baru namanya sum jumlahnya. Jadi harus lalu di dalam for each, pernyataan for each-nya kita tambahkan baris kode nilai saat disimpan ya ke dalam variabel. Jadi nah kita buat variabel sum. Ini ada operator tambah sama dengan items. Oke, ini ada contohnya. Seperti ini. Sum ini variabel baru untuk menyimpan nilai penjumlahannya dengan nilai awalnya 0 ya. Jadi saat inventory ini diulang, item diulang dan ditampilkan ke dalam variabel item untuk setiap nilainya. Jadi yang pertama, item saya bernilai 200, kedua 400, dan seterusnya. Nah, nilai ini kan dijumlahkan. Ini artinya tambah sama dengan, artinya itu 0, sum itu 0 kan, jalan sekali, jadi tambah, nilainya itu ditambah dengan nilai ini. Itu. Oke, kalau dijalankan. Tapi ini belum ada output ya. Oke, ini yang udah lengkap. Nah, ini akan dijalankan. Jadi, semua nilai dalam array ini dijumlahkan dengan cara seperti ini. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang buat item saat indeks pertama ditambah indeks kedua, ditambah indeks ketiga, dan seterusnya. Ini secara otomatis akan menjumlahkan dan disimpan di variabel sum. Oke. Ini ada buat variabel untuk menyimpan nomor bin saat
ini untuk menampilkan total berjalannya. Ada contoh kode dalam for each ya. Tadi coba. Nah, ini untuk ngecek berapa kali sih jalan gitu kan. Nah, ini ada variabel baru namanya bin. Itu dideklarasikan dengan nilai integer bilang bulat nilainya 0. Nah, bedanya dengan yang sum tadi, bin plus plus. Bin plus plus ini artinya for each itu kan berulang kali. Saat for each ini jalan sekali, binnya 0, plus plus artinya 0 ditambah 1. Jadi binnya 1, langsung jalan yang kedua, binnya tadi 0 itu berubah jadi 1, tambah 1 lagi 3, dan seterusnya sampai jumlah data array ini. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut kita latihan nih. Ini adalah deklarasikan inisiasikan array baru untuk menyimpan ID pesanan Pak ID ini. Iterasi melalui setiap elemen array menggunakan for each ya. Jika ID pesanan palsu dimulai dengan huruf B, kita tampilkan cetak ID pesanan ke output. Outputnya kayak gini. Oke. Nah, ini untuk elemen dimulai dengan huruf menggunakan metode namanya start with ya. Start with itu string. Stringnya ini nanti variabelnya stringnya start with. Oke, contoh ini. String number start with B. Lanjut nih. Nah, ini ada contohnya. Oke. Di sini ada coba kita jalankan dulu. Di sini ada array order ID bertipe string. Itu ada ini nilainya ada B123 sampai B7179. Akan dilakukan perulangan untuk mengecek nilainya satu-satu. Jadi string order ID di dalam order IDs. Nah, dicek menggunakan logical if dia jika order ID ini ada metodenya start with B, maka print tampilkan tercetak order ID-nya. Karena step yang awalan B akan dicetak. Coba kalau kita ubah, maka adalah awalan C. Nah, jadi step awalan C akan ditampilkan. Oke, ini yang terakhir ayo uji pengetahuan nih. Bagaimana? Ayo bareng-bareng ya. Bagaimana Anda mengakses elemen ketiga dalam array? Ayo yang mana benar nih, A, B, C, atau D? Apa kayaknya? B, Pak. A atau B? B. Tadi apa? B, Pak. Tadi A. B, Pak, B. Apa B. dia? B. Ya jadi A. B. Oke, Dalam yang B. Coba ya, coba. Targetnya. Manakah dari jawaban berikut merupakan cara yang benar untuk membuat array integer baru dengan 3 elemen? Nah, yang mana untuk mendeklarasikan atau sebuah array baru A. dengan A. 3 elemen? A, B, C, atau D? Apa? Mungkin. Coba nih, A ya, jawab. Manakah dari pernyataan for each berikut yang benar? Nah, kalau kita bikin for each, mana pernyataan yang benar? A, B, atau C, atau D? Nah, yuk. A, Pak. A. A. Oke, kita periksa. Oh, mantap, semua benar. Sudah dicoba. Oke. Oke, ini ada ringkasannya. Sudah dibaca. Kita lanjut. Presentasi. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap. Oke. Ini udah berlangsung 2 jam. Ada yang mau selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan dulu nih? Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini.
Yuk, ada yang bertanya nggak? Ada yang bingung? Atau gimana? Pak, kalau misalkan ID ordernya itu datanya banyak, Pak, itu pasti banyak memakai koma kan, Pak? Misalkan B1, Ah, 2, 3. iya, Heeh, banyak pakai koma. Sampai ribuan, itu datanya iya. ribuan. Jadi koma. Nah, ini kan tadi contohnya arraynya itu kita ngisi sendiri datanya. Nah, nanti itu ada koknya yang gimana caranya menambahkan otomatis data ke array. Jadi kita nggak perlu ketik manual koma-komanya. Itu pakai add namanya, titik add, itu ada metodenya. Jadi nama array ke add gitu. Misalnya ada nih contoh misalnya. Bisa Bapak ketik ya. Di sini tinggal di add. Nah, di sini datanya. Ini ada contoh kayak gitu. Ada biasanya sih gitu ya. Nanti dia akan otomatis nambah ke indeks terakhir gitu. Jadi nggak perlu kita ngetik sendiri koma banyak. Apa screen-nya tidak terlihat, Pak? Nggak di komentar. Itu di komentar. Di komentar. Sudah Bapak close screen-nya. Bapak haus dulu. Udah pada minum nih belum? Ngopi, Pak. Kopi mantap. Ada yang ditanya lagi? Kalau dari saya itu aja sih, Pak. Lainnya Oke, ya oke mantap Mas Faizan. Oke, yang lain kalau udah nggak ada, Boleh, Pak, aktifin saya, Pak. kameranya yuk. Ada yang nanya nih? Siapa yang nanya nih? Maaf. Nah, jadi gini, Pak, kan biasanya kalau dari perulangan itu kita tuh ada istilahnya mah nge-trace gimana sistem satu-satunya gitu. Ada istilahnya mah dry run test atau trace table gitu. Hmm. Nah, kalau itu tuh dilakukan tuh setelah ada codingannya atau emang sebelum kita buat perulangannya itu melakukan dry run test atau trace table itu. Trace table. Iya, atau dry run test disebutnya. Istilahnya kan beda-beda gitu. Biasanya ya ngetrace-nya itu kalau dari Bapak itu di dalam perulangannya. Mau ngetrace satu-satu. Iya, jadi biar tahu kita tuh ya istilahnya step by stepnya atau proses dari pengulangannya itu kan. Kayak yang tadi yang biner tuh step-stepnya. Jadi step pertama, step kedua. Jadi nanti kayak tambahkan pesan atau gimana atau kayak metode if else itu untuk di dalam perulangannya ya. Jadi jika trace biasanya pakai try ya. Kalau Bapak pakai try, except kalau dalam perulangan pertama ada error, nggak sesuai, dia kena stop perulangannya. Ini nggak bisa dicontohin sih. Jadi biasanya bisa dia berulang baru 2 kali ya. Itu nggak sesuai langsung di stop gitu. Itu di dalam perulangannya sih. Gimana Rafli? Ya kan kalau dari saya kan sedikit ngikutin dari apa YouTube Pak, ya, Hmm. terkait yang table Mm-mm. table apa ya table trace itu di WPU. Mm-mm. Jadi kalau di WPU itu dia tuh bikin tabel ya mungkin di Word atau di mana. Jadi ada kolom Mm-mm. pertama tuh masukin Mm-mm. variabel-variabel apa aja yang diubah, yang Mm-mm. kemungkinannya berubah. Terus Mm-mm. kolom kedua itu istilahnya mah kondisi terminasinya atau apa? Ya misal kurang dari 5 itu kan Iya, kondisi terminasi. iya. Mm-mm. Habis itu yang kolom ketiganya tuh output. Nah, pertanyaannya tuh kapan kita bikin itu tuh kan biar istilahnya biar memudahkan imajinasi kita sebelum bikin perulangan atau emang kita bikin dulu codingan baru di trace table gitu. Biasanya kalau Bapak sih bikin dulu. Atau udah dibayangkan dulu sih apa yang mau diisi di dalam perulangannya. Emang harus udah dibayangkan dulu, baru diginiin. Seperti itu sih kalau dari Bapak. Ya. Oke, Terima kasih, Pak.
Oke. Udah nggak ada? Oke, kita lanjut ya, foto bersama. Aktifin kameranya dong semua. Ditunggu 30 detik ya teman-teman sebelum sesi Oke. dokumentasi. Oke, karena udah pada on cam, mungkin kita bisa mulai sesi dokumentasinya. Boleh bergaya dulu. Kayak aku screenshot dalam 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Mbak, terima Oke, kasih. sampai Mbak. bertemu besok.